Halo, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tak ingin lagi dia membuatmu kecewa, akan hadir kembali. Ya, tak ingin lagi dia membuatmu kecewa, akan hadir kembali. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silahkan pembacaan pribadi berbayar, @sora_tarot di Instagram, untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Yang tak ingin lagi membuatmu kecewa, siapa ya dia, ciri-cirinya? Teman-teman, seperti biasa Sora akan pakai stick ini. Sora akan ambil secara random ya. Stick ini salah satu favoritnya Sora karena memang to the point dan singkat, padat, dan jelas. Ini aku ambilnya sambil tutup mata ya teman-teman, jadi aku nggak tahu stick apa yang akan aku ambil. Buat tahu ciri-cirinya dia, atau ini bisa saja ciri-cirinya kamu, karena bisa saja vice versa ya teman-teman ya. Oke, dah. Kita coba hitung dulu. Udah ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Teman-teman, kita lihat dulu ya. Siapa sih orang ini yang tak ingin lagi membuatmu kecewa akan hadir kembali? Yang pertama, teman-teman, orangnya itu cenderung banget adalah seseorang yang sensitif. Jadi ketika kamu salah memperlakukan dia, atau ketika kamu salah ngomong sama dia, atau ada situasi-situasi yang emosional, dia akan langsung reaktif gitu ya. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang cenderung sensitif. Di sini ada sisi orangnya itu kekanak-kanakan. Ya, teman-teman ya. Dia itu punya sisi kekanak-kanakan. Jadi kadang-kadang dia bisa suka ngambek, kadang-kadang dia suka hanya maunya dia yang diturutin, kadang-kadang manja banget ya teman-teman ya, dan sifat-sifat kekanak-kanakan yang lainnya ya. Namun di sudut lain dia adalah orang yang sebenarnya pemberani ya. Kadang-kadang cenderung bisa nekat gitu ya kalau dia sudah menginginkan sesuatu, atau orang yang bisa saja suka petualangan, suka eksplorasi ya teman-teman. Ada yang menjalankan jalan spiritual. Kak Sora, kok udah menjalankan jalan spiritual, kok orangnya masih begitu? Teman-teman, seorang spiritualis itu bukanlah berarti seseorang yang sempurna. Itu artinya mungkin saja adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan jiwa. Dan ingat ya, setiap ciri-ciri ini mungkin tidak dapat semua di kamu. Kayak contoh nih, Sora kan keluarin sticknya nih ada 8 ya. Jadi mungkin tidak 8 poin itu semua ada di kamu atau di dia. Kadang cuma beberapa aja, karena ini energi umum kan. Yang tertangkap aja yang paling banyak, oke? Dan ada energi dependent. Orangnya ini suka bergantung ya. Jadi mungkin kemandiriannya itu masih dia bangun karena masih ada sifat kekanak-kanakan tadi, sifat manja ya. Dia juga mungkin masih bergantung. Dia mungkin kurang mandiri. Namun terkadang emosionalnya bisa sangat-sangat keras, dan ketika emosionalnya sedang keras, dia bisa bertindak atau berperilaku yang mungkin dia sadari atau dia tidak sadari cenderung menjadi kasar ya gitu loh. Lalu ada tipe-tipe yang indecisif ya. Dia seperti sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kadang-kadang keputusannya A, lalu berupa keputusannya jadi Z dan sebagainya. Dan mungkin saja orang ini sebenarnya adalah seseorang yang sangat money oriented. Dia sangat berfokus sama keuangan ya. Mungkin banget sedang berfokus terhadap membangun keuangan. Ada keuangan yang sedang dia cari teman-teman ya. Itu yang Sora lihat di sini ya. Nah, seseorang yang mungkin sudah pernah membuat kamu kecewa, ini bisa saja karena sikap-sikapnya dia yang tadi Sora udah jelasin. Namanya manusia itu punya sisi yang baik dan yang bagus teman-teman ya. Karena nggak ada yang sempurna. Nah, jadi ini sikap-sikap ini yang mungkin cenderung membuat kamu juga kecewa ya. Ada sikap-sikap di sini yang mungkin membuat kamu kecewa. Tapi kita lihat lagi lebih lanjut. Ada apakah yang mungkin ya membuat kamu kecewa sama dia ya teman-teman ya. Yang pertama, mungkin saja kalau Sora di sini ada dari kalian yang sudah terikat dalam suatu pernikahan, itu ada.
atau sudah berencana ke arah pernikahan ya. Tapi untuk yang sudah menikah, mungkin sekali dia itu seperti belum mandiri. Mungkin dia kurang tanggung jawabnya sama pernikahan kalian, itu ada ya. Jadi mungkin dia tidak menjalankan fungsinya menjadi seorang istri atau suami dengan maksimal ya, atau menjadi seorang ayah atau ibu dengan maksimal. Atau untuk kalian yang belum dalam pernikahan tapi menuju ke arah sana, ini bisa terlihat yang tadi Sora udah bilang. Orang ini mungkin belum benar-benar cukup mandiri, belum benar-benar siap, masih berubah-ubah pikiran tentang keputusan dia soal pernikahan ya teman-teman. Karena memang mungkin masih mempersiapkan tentang masalah keuangan ya. Jadi itu yang menjadi kendala ya teman-teman ya. Jadi dia mungkin menunda-nunda hubungan kalian, jadinya nggak masuk ke dalam jalan yang serius atau step yang serius karena ketidaksiapan dia teman-teman. Namun terlepas dari kekecewaan itu, energi tarik-menarik kalian itu sangat-sangat kuat ya. Dan sangat mungkin banget pada saat ini dia pun ya pingin hadir kembali karena dia itu punya energi tertarik sama kamu yang sangat kuat. Kecarian, kangen, rindu gitu ya. Orang ini juga pernah membuat kamu kecewa dengan begitu banyak pertanda red flags atau bendera merah ya. Bendera merah itu adalah sikap-sikap yang bisa jadi bahaya atau sikap yang bisa menjadi pertanda yang kurang baik ya. Misalnya emosional, misalnya dia ada kecenderungan kurang bertanggung jawab, genit dan sebagainya ya. Namun di balik sikap-sikapnya yang red flag gitu ya, yang berbahaya dalam tanda kutip, dia itu masih punya energi terobsesi sama kamu sangat-sangat kuat. Makanya orang ini mungkin sekali sulit untuk melepaskan obsesinya sama kamu. Orang ini masih punya obsesi yang sangat kuat sama kamu ternyata teman-teman ya. Dia mungkin saja juga fokus dalam mengejar uang, sehingga dia itu seperti kurang memperhatikan hubungan dia dengan kamu. Itu sangat mungkin ya. Dan dia selalu bermasalah tentang keuangan. Makanya dia itu seperti sulit untuk melanjutkan pernikahan kalian untuk yang sudah menikah, atau menyeriusi ke arah pernikahan untuk yang belum menikah, karena tidak adanya kesiapan keuangan ya teman-teman. Dan kamu kecewa karena mungkin banget dia itu cenderung kurang usaha, cenderung pasrah terhadap situasi sama keadaan. Jadi kayak mungkin berat sebelah ya. Kamu sering ngalah, kamu sering sabar nunggu untuk dia ngusahain hubungan diantara kalian, tapi kok dia seperti kurang usaha ya teman-teman. Sehingga kamu pun sebenarnya penuh dengan energi kekecewaan ya. Kamu tuh banyak beberapa yang menyimpan energi marah sama orang ini gitu ya. Kenapa sih dia seperti itu ke saya ya? Coba aku cek lagi buat pastiin artinya salah ya. Jadi ketika dia menyerah dan kurang usaha dengan hubungannya dengan kamu, kamu pun akhirnya membalas dengan sikap yang sama. Oh ya udah, karena kamu kurang usaha, ya udah aku kurang usaha juga ya. Kamu pasrah, kamu pasif, kamu membalas dia gitu loh akhirnya teman-teman ya. Dan ada beberapa yang memang ya, kalau Sora lihat di sini masih terikat dengan banyak adiksi yang tidak sehat pastinya ya. Mungkin adiksi, mungkin kecanduan berhutang, pinjaman online, bermain judi online, judi yang beneran, seks bebas, narkoboy gitu ya, dan sebagainya ya. Bahkan kecanduan obat penenang tuh bisa loh. Jadi Sora pernah dapat klien, dia itu kecanduan, kalau dia tidak minum obat tidur, dia tidak bisa tidur. Ya itu juga nggak bagus gitu ya. Atau ada juga yang kecanduan dia minum paracetamol, jadi dia tidak bisa tidur kalau dia belum minum obat sakit kepala. Ya itu kan juga kurang baik ya. Dan orang ini seperti penuh dengan kebimbangan dengan sikapnya dia yang indecisif itu, sehingga kamu ngerasa bahwa orang ini sebenarnya mau serius nggak ya? Orang ini sebenarnya menghargai cinta nggak ya? Dan yang terburuknya adalah kamu kecewa karena banyak dari mereka itu yang lari, running away ya, lari. Mungkin ghosting, lari dari tanggung jawab, lari dari janjinya, ghosting kamu, silent treatment kamu, ya, ngumpet dari kamu ketika kamu cari, gitu ya teman-teman. Itulah yang membuat kecewa, ya. Dan begitu banyak argumen di antara kalian, karena kalian tuh mungkin banget berbeda pendapat, ya. Oke, dan mungkin banget kamu berdealing
dengan seseorang yang sering sekali ketika berargumentasi, kalau sudah jelas-jelas dia salah pun, seperti nggak mau ngalah. Ya teman-teman, tuh ada. Seperti tidak mau salah dan tidak mau ngalah, teman-teman. Oke. Sekarang kita mau lihat, kenapa dia ingin hadir kembali di dalam kehidupan kamu. Selain ada energi obsesi, teman-teman, banyak dari mereka itu yang sebenarnya sikapnya cukup narsistik ya. Makanya sebenarnya dia lama untuk bisa mengolah gimana mungkin aku yang narsis ini, sangat percaya diri ini, ternyata punya energi yang terikat sama kamu, punya energi yang terkonsentrasi ke kamu, gitu ya. Dia sudah berusaha teman-teman, lari ya, bersenang-senang mencari pelarian gitu loh ya. Tapi yang dia rasakan justru energi rindu sama kamu. Karena di sini ada kenyamanan rumah. Kamu tuh ternyata seperti rumahnya dia, teman-teman, ya. Orang ini datang ke kamu juga butuh waktu, karena mungkin ada gengsi. Yang tadi selalu bilang gengsi, melarikan diri dengan mencari pelarian, bersenang-senang. Tapi pada akhirnya, ada energi dia kangen kamu, karena kamu memberikan kenyamanan rumah, ya. Jadi, dia tuh kayak nggak bisa melepaskan, ya. Energi kamu tuh seperti selalu berkutat dan berpusar di dekat dia. Yang dia rasakan, teman-teman, yang dia rasakan. Yang pertama, intuisi batin tidak bisa berbohong. Ya, tadi selalu udah bilang, meskipun dia mencoba lari, meskipun dia mencoba untuk sangat pede, narsis gitu ya, mencari pelarian dan sebagainya, intuisi batin tidak bisa bohong bahwa orang ini tahu dia terhubung sama kamu, dia terkoneksi sama kamu gitu ya. Dan dia tuh jadinya nggak bisa fokus, teman-teman. Dia nggak bisa fokus kemana-mana karena dia selalu kepikiran kamu, ya. Dia sangat-sangat menginginkan energi kehadiran kamu, sangat menginginkan energi terhubung lagi dengan kamu, craving. Sangat mengidam-idamkan kamu, teman-teman. Dan sekarang sudah sampai ke poin yang paling tinggi dan paling dalam, ya, dimana dia sangat-sangat rindu kamu. Emosional dia tuh sekarang sangat-sangat kuat, ya. Ya, dia ingin hadir kembali, ya, dan dia menyadari kalau dia pernah membuat kamu kecewa. Dia itu mengalami konflik batin, teman-teman, ya, bukan perkara mudah. Ada konflik batin di sana, ya. Emosi dia naik turun ketika nggak ada kamu, teman-teman, ya. Dan dia menyadari bahwa dia itu seperti bingung, hilang arah itu ketika nggak ada kamu, teman-teman, ya. Seperti nggak ada yang mengarahkan, seperti nggak ada yang bingung dia harus gimana, ya. Dan dia diam-diam memperhatikan kamu loh dari kejauhan, memantau kamu, ya. Cuman dia menekan perasaannya dia, teman-teman. Tuh, dan dia tuh berantakan. Moodnya dia berantakan, hatinya dia berantakan, pikirannya dia berantakan, ya. Makanya dia serba kebingungan, ya. Di satu sisi dia takut, kalau dia datang, kamu masih mau nggak memaafkan dia, atau kamu akan menolak dia, teman-teman. Perasaan batinnya dia. Dia menyadari bahwa di satu sisi mungkin dia harus pergi sebenarnya. Belum tentu dia yang terbaik buat kamu, ya. Dia pingin kamu bahagia gitu loh. Kamu layak dapatkan yang terbaik. Tapi di satu sisi dia juga sadar kan, intuisi batinnya nggak bisa bohong, dia kangen. Karena memang kamu yang paling memahami dia, paling mencintai dia, paling menghargai dia. Kamu yang terbaik di dalam hidupnya. Kamu tuh super sabar, super pengertian gitu ya. Super memahami. Dan sebenarnya kalaupun dia kelihatan baik-baik aja di depan kamu, ya, tapi sebenarnya itu di dalam pelupuk matanya, itu dia tuh pengen menangis. Ada gengsi di sana, teman-teman, ada harga diri. Jadi kalau dia kelihatan baik-baik aja, ya dia karena menahan perasaannya itu. Ya. Dan dia berharap kamu mau memberikan dia kesempatan untuk bisa menjaga kamu lagi, mencurahkan perhatian lagi, ya. Pengen mencintai kamu dengan lebih baik, ya. Tapi balik ya, dia juga takut kamu nolak, ya. Karena dia sadar dia punya banyak kesalahan sama kamu. Dia ingin segera menemui kamu, ya. Dia sedang mempersiapkan diri, sedang berusaha menyelesaikan penghalang juga. Jadi kalau yang ada masalah finansial, pengen menyelesaikan juga masalah finansial gitu ya. Terus habis itu sedang mengolah hatinya sendiri.
Dan dia sadar kenapa dia tidak yakin kamu mau terima dia, karena dia merasa dia sudah banyak melukai kamu, ya, menyakiti kamu, ya, ada mimpi yang terlukai, ya, terus habis itu ada percaya yang dipatahkan. Jadi di sini mungkin banget ada pengkhianatan. Dan dia cuma bisa berharap, kalau bisa dia meminta satu keinginan, dia berharap kamu mau kembali, ya. Dan dia berharap kamu tidak pergi lagi, ya. Dia pingin meminta kamu kembali, dan dia pingin mendekat kamu, dan supaya kamu nggak pergi lagi, ya. Dia menyesal tidak memperjuangkan kamu, ya, semampunya. Dan dia sekarang bertanya-tanya, ya, apakah dia sudah terlalu terlambat sekarang? Ya, teman-teman. Tapi Sora, apakah dia datang dengan sebuah keniatan yang tulus? Apakah dia datang dengan sebuah keniatan yang tulus? Teman-teman, energi kelembutan kamu, energi divine feminine kamulah yang menarik dia datang, ya. Dan dari hati terdalam dia terpanggil, walaupun mungkin gak sekarang, suatu hari nanti, suatu waktu nanti kamu mau terima dia kembali. Ya, energi divine feminine dan divine masculine berada bersebelahan. Artinya di sini adalah ada energi keseimbangan. Artinya dia menyadari hanya kamu yang bisa menyeimbangkan dia, teman-teman. Tuh. Jadi kalau kamu menanyakan, Sora, orang ini udah cukup sadar nggak ya? Di sini ada energi realization. Jadi orang ini cukup tersadarkan, teman-teman. Ya, untuk lebih mengerti dan memahami koneksi kalian seperti apa. Ya. Karena memang secara pikiran dan banyak hal, ya, kamu adalah seseorang yang selalu dia hayalkan, yang ingin dia lakukan ke depannya sama hubungan ini. Teman-teman, dia menyadari setiap perbuatan ada konsekuensinya. Jadi dia sedang menjalankan juga konsekuensinya, ya teman-teman. Dan yang pastinya dia berusaha untuk menunjukkan sama kamu, dia ingin datang ke kamu, ingin berusaha menunjukkan sama kamu kalau dia bisa menjadi seseorang yang setia, yang bisa diandalkan, yang bisa kamu percaya, dan dia akan lebih sabar untuk menunggu momen untuk bisa masuk kembali ke kamu, ya. Karena dia tahu dia telah banyak membuat kamu kecewa, dia telah banyak membuat kamu terluka, kayak gitu ya teman-teman, dan butuh waktu untuk meraih kembali kepercayaan itu. Ya, intinya itu. Kalau Sora lihat, dia mau bersabar untuk menyadari mungkin kamu butuh waktu, ya, tapi dia meminta kesempatan itu. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, kalau kamu masih terjebak dalam kebingungan, ambil waktu, ya. Ambil waktu untuk lebih clear, lebih tenang, karena kamu sendiri banyak yang masih bingung nih, harus gimana ya teman-teman. Karena memang banyak yang kecewa dengan ketidakjujuran orang ini, gitu ya. Itu dipahami kok, sangat-sangat bisa dipahami, ya. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa lihat, kamu bisa pantau sendiri, checking out, ya. Kamu cek aja sendiri, kamu lihat nanti bagaimana perilaku dia, bagaimana omongan dia, apakah sejalan apa enggak. Karena kalau Sora lihat, ujung-ujungnya memang ini hubungan yang akan kembali lagi, gitu ya. Tapi intinya adalah lihat sendiri, buktikan sendiri. Kalau memang dia jodoh kamu, dia akan lari kemana, akan selalu kembali lagi ke kamu, ya. Tuh, kelihatannya aja rumput tetangga lebih hijau. Jadi kalaupun dia tergoda sama yang lain, kelihatannya itu lebih menggoda, tapi belum tentu yang terbaik, ya. Intinya gitu. Kamu boleh pertimbangan dulu, kamu boleh lihat-lihat dulu kok, teman-teman, ya. Yang pastinya dia menyadari kok, ya, kalau ada konsekuensi yang harus dia ambil. Jadi dia tidak akan nge-push gitu ya, kalau yang Sora lihat. Dan kamu boleh punya pertimbangan sendiri. Kita akan coba lihat zodiak yang terungkap. Kita akan cek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ada Libra, ada Sagittarius, Aries, Taurus, Cancer, ada Virgo dan Leo. Dan juga ada Cancer. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabet yang terungkap, ya. Cek ya, nama depan, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, ya teman-teman. Oke. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk belajar tarot, atau teman-teman yang kepingin untuk belajar bazi, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya, di satu pintu aja.
Bazi itu buat tahu jalan hidup sendiri teman-teman ya, dan aku juga Bazi itu sekolah. Oke. Tarot juga bagus kalau ada yang ngebimbing. Aku sendiri udah ada beberapa murid yang sudah aku handle dan aku pantau ya teman-teman ya. WXWNYOCVUOFJDIHA 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora akan minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan Sora tunggu pembacaan pribadi berbayarnya. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sora tunggu. Bye-bye.